Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Ratu. Teman-teman, pernahkah kalian berziarah ke makam Maulana Hasanuddin di Banten Lama? Banten Lama sudah sangat terkenal loh sebagai salah satu tujuan wisata ziarah di Pulau Jawa. Setiap harinya, banyak peziarah dari berbagai daerah di Indonesia yang datang ke Banten Lama. Hal ini erat kaitannya dengan keberadaan Kesultanan Banten pada masa lalu. Yuk kita simak bagaimana sejarah Kesultanan Banten. Dalam Purwaka Carubanagari, penyebaran Islam ke Banten dimulai dengan kedatangan Syarif Hidayatullah atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Gunung Jati dari Cirebon, beserta 98 orang muridnya dari Cirebon. Karena harus memenuhi panggilan uaknya, yaitu Pangeran Cakrabuana, maka Syarif Hidayatullah memutuskan kembali ke Cirebon untuk memerintah di sana. Kemudian, tugas penyebaran agama Islam di Banten diemban oleh putranya, yaitu Hasanuddin. Sama dengan ayahnya, Hasanuddin pun berhasil mengembangkan agama Islam di Banten. Menurut catatan, Hasanuddin berhasil mengislamkan 800 orang. Di antaranya adalah Ki Masjong dan Agus Ju. Menurut Halwani Mikrob, pusat pemerintahan Banten berpindah dari Banten Girang ke wilayah pesisir dengan mendirikan Keraton Serosowan pada tanggal 8 Oktober 1526. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal berdirinya Kesultanan Banten. Pasca pemindahan pusat pemerintahan, Banten mengalami perkembangan yang pesat, baik di bidang perdagangan maupun bidang pertanian. Kondisi tersebut berlangsung selama pemerintahan yang dikenal dengan istilah tiga Maulana, yaitu Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, dan Maulana Muhammad. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, perkembangan Banten meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam bidang ekonomi, Banten mengembangkan pertanian dengan membuka lahan-lahan persawahan di luar batas kota kerajaan. Dalam aspek perdagangan, Banten mengembangkan perdagangan maritim, sehingga pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional. Pada akhir kekuasaan Maulana Muhammad, wilayah kekuasaan Banten terbentang dari wilayah Bogor hingga Lampung di Sumatera. Kekuasaan Banten kemudian dilanjutkan oleh Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Abdul Mafakir mulai diangkat menjadi sultan pada bulan Januari 1624 setelah beberapa tahun mengalami perwalian. Abdul Mafakir adalah penguasa pertama Banten yang mendapat pengakuan gelar sultan dari penguasa Mekah. Secara umum, perkembangan Banten di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Mafakir dianggap baik. Sultan merupakan sosok penguasa dan ulama yang terkenal bijaksana dan juga perhatian kepada rakyatnya. Pada tahun 1651, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir meninggal dunia. Jenazahnya dikuburkan di Kenari, berdekatan dengan makam putra kesayangannya, yaitu Sultan Abul Ma'ali Ahmad. Setelah Sultan Abdul Mafakir wafat, Pangeran Surya, putra Sultan Abul Ma'ali Ahmad, atau yang juga cucu Sultan Abdul Mafakir, dinobatkan menjadi Sultan Banten kelima pada tanggal 10 Maret 1651. Sultan baru ini dikenal juga dengan nama Pangeran Ratu ing Banten atau Sultan Abdul Fat Abdul Fattah. Gelar lengkapnya adalah Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah Muhammad Syifa Zaina Al-Arifin, Sultan yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sultan Ageng Tirtayasa. Penyebutan nama Tirtayasa dikarenakan jasa besar Sultan dalam bidang pembangunan irigasi
untuk keperluan pengairan, transportasi, dan pertahanan militer. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa pula, Banten mengalami puncak kejayaan baik dalam bidang perdagangan, pelayaran, pertanian, diplomatik, dan pemerintahan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan, Sultan mengangkat beberapa orang untuk menempati jabatan penting seperti Syah Bandar yang bertugas mengelola pelabuhan, Mangkubumi sebagai pembantu utama Sultan dalam bidang pemerintahan, dan Kadi sebagai hakim agung yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan penguasa yang terbuka kepada bangsa asing yang ingin melakukan perdagangan dengan Banten. Namun, Sultan juga merupakan sosok yang sangat tidak suka kepada pihak yang selalu memaksakan kehendak dalam perdagangan, seperti ditunjukkan oleh VOC yang berupaya melakukan praktik monopoli perdagangan di Banten. Sebagai reaksi perlawanannya terhadap VOC, Sultan menyusun kekuatan angkatan perangnya dan menempatkan pasukan di Tangerang yang berbatasan dengan Batavia sebagai pusat kekuasaan VOC. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa diawali perseteruannya dengan putra mahkota Sultan Abdul Qohar yang bekerja sama dengan VOC. Perseteruan ini berujung dengan peperangan antara Kesultanan Banten dengan VOC pada tahun 1682 hingga 1683. Akhir dari peperangan tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap. Kemudian dipenjara di Batavia hingga wafatnya pada tahun 1692. Sejak saat itu, Kesultanan Banten dihegemoni VOC, sehingga sultan-sultan yang berkuasa harus mendapatkan restu dan dinobatkan oleh pemerintah kolonial. Begitulah kurang lebih sejarah Kesultanan Banten. Sampai jumpa dengan Ratu di video selanjutnya.